Kurniawan. Di sini gue mau buat podcast pertama gue di channel Cinemovie Production. Ya, pada kesempatan kali ini ya, tepatnya pada episode pertama ini, gue mau temain episode kali ini dengan tema ditolak cinta. Nah, siapa sih di sini yang pernah ataupun suka lah ditolak sama seseorang itu? Ya, mungkin hampir semuanya ya yang pernah ditolak gitu. Dan justru jujur lah, ditolak seseorang tuh emang gak enak juga. Nah, di balik gak enak itu pasti mempunyai dampak baiknya juga gitu. Dan juga mempunyai dampak buruknya. Kenapa gitu? Karena ya namanya juga dalam melakukan hal sesuatu ya ada baiknya dan juga ada buruknya. Nah, sebenarnya di sini gue mau ngebahas tentang ke dampak baiknya dan juga ke dampak buruknya ya dari ditolak seseorang. Nah, oke. Kita langsung saja nih ke pembahasan yang positifnya ya, maksudnya ke yang dampak baiknya gitu. Nah, apa nih dampak positifnya itu ataupun dampak baiknya gitu ditolak seseorang gitu. Kan kalau ditolak seseorang itu kan malah membuat mood makin gak enak gitu, dan juga ya mungkin akan membuat kita galau. Dan ya di balik itu juga mempunyai dampak baiknya gitu. Nah, kita langsung ke yang pertama ya. Nah, untuk poin pertama nih dari dampak baiknya yaitu bisa membuat merelakan si doi. Nah, di sini kenapa gitu? Malah membuat kita ngerelain si doi, bukannya mengejar si doi. Nah, jadi gini, mungkin kebanyakan orang pasti akan mengejar si doi itu ya. Tapi kebanyakan kalau orang yang udah ditolak terus masih ngarep dia, ngejar dia, itu malah membuat risih gitu. Membuat risih si doinya. Ya bukannya membaik gitu. Bukannya hubungan lu sama si doi itu membaik, tapi malah membuat buruk keadaan tuh. Dan jujur nih, hal tersebut malah membuat si doi semakin menjauh gitu, semakin gak suka sama lo ya. Dan pasti gini, kalau cowok yang punya akhlak ya, contoh nih, kalau cowok yang punya akhlak ya pasti ngerelain aja gitu, pasrahin aja gitu ya, mau gimana lagi. Kalau kita udah ditolak ya udah, ya mau gimana lagi, mau dipaksain gak bisa gitu, mau diancam juga ya gak enak buat kedepannya gitu ya. Nah, kalau lo yang punya akhlak gitu, kalau cowok ataupun cewek yang punya akhlak, nah setelah lo ditolak ya yang pastinya lo malah membuat baik keadaan ya. Caranya gimana ya, itu sih cara lo sendiri gitu. Bagaimana cara lo supaya hubungan lo sama si doi itu ya makin langgeng gitu. Maksudnya bukan makin langgeng saat pacaran, tapi makin langgeng ya hubungan itu ya. Hubungan ya, contoh sih teman ya, hubungan teman lu sama si doinya tuh ya makin fair gitu ya, makin baik gitu. Dan ya itu malah membuat membaik keadaan ya. Nah, mungkin di sini sedikit lah
sedikit dari gue pembahasan dari positifnya gitu ya. Dan sebenarnya sih banyak lah, banyak dari dampak baik gitu, dampak baiknya dan juga dampak buruknya kalau kita ditelusuri lebih lanjut ya. Tapi ini kita membahasnya secara umum lah. Ini sih menurut gue sendiri ya, menurut gue sendiri pribadi ya, karena ya banyak lah di luar sana yang seperti ini ya. Justru sekarang kita bahas bersama-sama gitu ya, kita pikirin bersama-sama gitu. Nah, kita lanjut ke poin kedua ya. Nah, apa nih dari poin kedua? Dari dampak baiknya gitu. Nah, untuk poin kedua ya, yaitu biar kita gak salah jalan. Biar kita gak salah pilih jalan. Nah, pasti beberapa dari kalian ada yang bingung nih. Kenapa sih nomor 2 atau poin kedua tuh gitu? Ya, jadi gini nih. Mungkin ada beberapa orang ya yang cuman berani di awalnya doang, tapi udah berjalannya hubungan itu malah bingung gitu. Hubungan selanjutnya tuh kayak gimana? Mau diapain nih hubungan? Takutnya ada yang seperti itu dan malah membuat atau malah menambah mantan. Kan kalau mantan itu terlalu banyak itu kan gak enak buat diri kita gitu. Maksudnya ya pasti orang-orang nyangkanya negatif thinking lah. Saking banyaknya mantan, pasti diri kamu tuh dianggap playboy ya. Kalau laki-laki gitu ya, playboy ya. Contohnya sih ya laki-laki playboy. Dan ya pasti ya gak enak. Malah orang-orang yang pengen kamu jadikan pacar ya, jadikan orang istimewa, malah gak ada itu. Malah gak ada satupun karena lu dicap sebagai playboy karena mantan lu banyak. Ya, itu akan membuat ketidaknyamanan kehidupan. Dan ya mungkin sulit mendapatkan doi, sulit mendapatkan seseorang yang diistimewakan oleh kamu itu. Dan ya mungkin lo semua gak mau lah hal itu terjadi di kehidupan lo gitu, karena ya semua orang tuh pengen kehidupannya tuh nyaman gitu. Terus orang-orang anggap kamu tuh ya positif gitu, maksudnya ya nganggapnya tuh baik-baik ya, bukan malah sebaliknya. Dan satu lagi nih, biar kamu gak menyesal gitu ya di saat lo, contohnya nih misalkan kalau diterima gitu dan beberapa waktu telah berlalu dan ya di diri lo tuh merasa bahwa lo menyesal karena ya si doi lo nya tuh punya kebiasaan sesuatu gitu, kebiasaan ya mungkin lo gak tahu, dan kebiasaannya tuh kebiasaan si doi nya tuh gak nyaman buat diri lo gitu. Dan ya lo mungkin agak nyesel juga gitu. Dan ya namanya penyesalan itu akan berada di akhir. Dan ya mungkin
untuk dari dampak baiknya cuma ada segitu ya. Ini sih sesuai apa ya, kehidupan pribadi gitu ya. Ini sesuai pengalaman dan ya greget gitu pengen dibahas di podcast kali ini. Ya buat teman-teman juga tahu apa sih yang dipikirin oleh gue gitu, dan buat teman-teman nih yang mungkin ada pendapat yang lebih bagus gitu ataupun pendapat yang lain itu, silakan nih komen aja ya di komen bawah ya, supaya teman-teman lain yang nonton itu biar nyimak ya, biar nyimak dari pendapat teman-teman yang lain ya. Nah, sesudah tadi ya dampak baiknya, ada juga dampak buruknya nih. Dan pasti semua orang pengennya hanya dampak baiknya, karena ya gak mau lah kalau dampak buruknya tuh kealamin, tapi ya mau gimana lagi kan, di dalam suatu hal itu ada enaknya ada enggaknya, dan ya lo sebagai manusia yang dewasa ya harus menerima kan, harus nerimain gitu, harus nerimain semua kenyataan itu ya, buat kedepannya juga dan juga buat masa depan lu. Dan jangan ngeluh lah kalau ada ketidaknyamanannya gitu, kalau ketidaknyamanannya cuman sedikit lah ya, gak berat banget ya, ya lanjutin aja supaya ya masa depan lo juga terjaga oleh diri lo sendiri. Nah, untuk dari dampak buruknya nih dalam ditolak seseorang ya, mungkin kalau orang yang belum dewasa dan ya taunya cuman menyampaikan perasaan gitu ya, yang pastinya untuk pertama nih, untuk poin pertama, pasti akan galau. Semua orang pasti merasakan galau. Betul gak sih? Ya pernah sih, semua orang juga pernah. Siapa sih yang gak pernah merasakan galau gitu? Ya, sebenarnya sih galau itu bukan cuman di hal yang cinta-cintaan gitu, tapi galau juga ya ada di berbagai hal. Ya. Contohnya sih banyak ya, banyak banyak banget. Nah, pasti kalau lu nih yang masih agak kekanak-kanakan itu dalam hal perbucinan ya, dalam hal penyampaian perasaan, menyampaikan perasaan dan ujung-ujungnya ditolak, ya mungkin akan galau berlebih. Dan galau berlebih itu ya gak baik buat diri lo dan juga gak baik buat kesehatan lo. Ya karena saking lu galau ya, saking lu berlebihan galaunya ya, sampai lu lupa makan, lupa waktu. Pokoknya mah masih mikirin hal tersebut ya. Kenapa sih gue ditolak gitu? Apa sih yang kurang dari gue? Ya, dan ya penolakan itu juga ada alasan dari masing-masing orang yang akan menerima perasaan lah, perasaan dari seseorang. Ya mungkin lo kurang sesuatu lah, kurang ganteng misalnya, kurang duit, ataupun ya kurang mapan, dan ya
kekurangan tersebut jadikan pelajaran gitu. Jangan sampaikan apa ya? Jangan sampaikan jangan sampai hal tersebut menjadi halangan buat lo dan masa depan lo ya. Karena kalau soal doi sih bisa belakangan gitu, tapi soal kehidupan itu beda lagi ya. Beda versinya lagi. Karena kalau kehidupan itu ya sangat berat lah. Sangat berat dibandingkan soal persoalan yang ini ya. Ini sih kalau lo mapan terus lo punya duit banyak, ya semua cewek juga atau semua cowok juga ya pasti suka sama lo gitu. Ya mungkin meski cewek matre tapi cantik ya, ya oke oke aja ya. Kalau zaman sekarang sih seperti itu. Dan ya mungkin itu ada sedikit baiknya dan juga ada sedikit buruknya ya. Ya sedikit, ya buruknya sih ya pengen uangnya aja nggak sama lu. Tapi kalau soal baiknya, lu punya seorang lu punya seorang yang bisa dijadiin sebagai prioritas lu dalam kehidupan itu, kehidupan berumah tangga contohnya itu. Nah, kita langsung lanjut ke poin kedua, yaitu memori abadi. Nah, kenapa di sini dinamakan memori abadi? Nah, karena gini nih, pengalaman atau kejadian ya, kejadian di saat lu nembak seseorang ya atau nembak doi lu gitu bakal keinget terus, gak akan lupa lah. Karena momen-momen tersebut adalah momen, mungkin momen istimewa atau momen yang paling buruk ya. Nah, untuk momen-momen ini tuh yang pastinya gak akan pernah dilupa gitu, gak akan pernah lupa. Ya contohnya sih kalau lu nembak cewek terus, ya maksudnya nembak seseorang terus diterima, dan ya itu akan menjadi kenangan kenangan terindah. Dan ya kenangan terindahnya tuh gak mau lo lupain gitu, dan akan dijadikan kenangan yang abadi. Contohnya hal seperti itu ya. Nah, ini contohnya lagi ya. Contohnya lagi kalau ditolak ya, itu akan dijadikan pengalaman yang mungkin paling buruk ya dan malu gitu. Karena ya momen paling indah dan buruk juga akan selalu diingat, akan terus diingat meski udah banyak hal-hal yang telah lu lalui ya, di saat-saat yang agak gimana ya, agak boring gitu, atau ya di saat-saat sendiri ya pikiran lu boring mau mikirin apa lagi ya, mungkin pikiran lo akan nostalgia, akan mengingat waktu-waktu di saat lo nembak cewek ataupun nembak seseorang lah, nembak seseorang terus diterima ataupun ditolak ya. Karena bener kenangan kenangan tersebut tuh sangat susah dilupakan. Kalau dilupakan juga sih malah membuat malah makin inget gitu ya. Dan mungkin
itu akan menjadi kenangan terburuk ya. Kalau ditolaknya sih kenangan terburuk, tapi kalau diterima akan menjadi kenangan terindah. Nah, mungkin hanya segitu nih pendapat dari gue. Dan semua itu gak ada salahnya, mau diterima maupun mau ditolak ya gak ada salahnya. Dan misalkan nih kalau diri lo tuh diterima ya pasti bersyukur banget gitu. Ya alhamdulillah lo jadi seseorang yang istimewa gitu. Lo udah menjadi pacarnya. Dan kalau misalnya nih diri lo ditolak, jangan jadikan hal tersebut penghalang nih. Penghalang buat mengejar cita-cita lo ya. Tapi justru jadikan hal tersebut pelajaran buat kedepannya gitu. Dan mungkin ada teman-teman yang mempunyai pendapat gitu ataupun apa ya, dan ingin menyampaikannya gitu, boleh nih komen di bawah ataupun DM IG-nya gue nih, Iqmal Kurniawan 819 ya, tinggal DM aja langsung. Dan ya, kita akan bertemu di next episode. Gue Iqmal Kurniawan dan sampai jumpa.